Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya, kami dari kelompok 6 dapat mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Uji Biuret. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Anggota dari kelompok 6 yang pertama dari pojok kanan atas ada Ismail Jamroni, kemudian ada Amanda Sahda, yang ketiga ada Fajar Abdul Rojak, selanjutnya ada saya sendiri Esther Bonita, kemudian ada Muhammad Amin, dan yang terakhir Eka Karisa. Tujuan uji Biuret. Uji Biuret digunakan untuk menunjukkan adanya ikatan peptida dalam suatu zat yang diuji. Adanya ikatan peptida mengidentifikasikan adanya protein, karena asam amino berikatan dengan asam amino yang lain melalui ikatan peptida membentuk protein. Ikatan peptida. Ikatan yang terbentuk ketika atom karbon dari gugus karboksil suatu molekul berikatan dengan atom nitrogen dari gugus amina molekul lain. Reaksi tersebut melepaskan molekul air sehingga disebut reaksi kondensasi. Semakin panjang ikatan peptida atau banyak asam amino yang berikatan akan memunculkan warna ungu. Semakin pendek ikatan peptida atau sedikit asam amino yang berikatan akan memunculkan warna merah muda. Alat dan bahan. Dalam uji biuret kali ini menggunakan beberapa alat, yakni yang pertama 4 buah tabung reaksi, yang kedua 4 tabung reaksi, yang ketiga 1 buah pipet ukur, yang keempat 1 buah rubber bulb, dan yang terakhir 1 buah pipet tetes. Bahan-bahan yang digunakan dalam uji biuret kali ini, yang pertama terdapat larutan albumin sebanyak 2 ml, larutan pepton sebanyak 2 ml, larutan kasein sebanyak 2 ml, dan larutan gelatin sebanyak 2 ml. Kemudian terdapat NaOH sebanyak 8 ml, dan larutan CuSO4 sebanyak 20 tetes. Langkah kerja. Percobaan uji biuret kali ini akan dilaksanakan di laboratorium kimia virtual berikut ini. Dalam percobaan uji biuret kali ini, kami selaku praktikan didampingi langsung oleh dosen pembimbing kami, Bapak Supriyono, STMT. Kami menggunakan 4 sampel larutan dalam percobaan ini, yakni yang pertama, larutan albumin. Kedua, larutan pepton. Ketiga, larutan kasein. Dan keempat, larutan gelatin. Langkah yang pertama, pipet larutan albumin menggunakan pipet ukur dan rubber bulb sebanyak 2 ml, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Berikutnya, memipet larut pepton menggunakan pipet ukur dan rubber bulb sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian, memipet larutan kasein sebanyak 2 ml menggunakan pipet ukur dan rubber bulb ke dalam tabung reaksi. Dan larutan terakhir yang dipipet adalah larutan gelatin. Untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh praktikan Bonita dan Zamroni. Langkah selanjutnya yaitu memindahkan larutan NaOH dan CuSO4 menggunakan pipet tetes pada masing-masing reaksi yang berisi larutan.
pertama, NaOH menggunakan pipet tetesnya 40 tetes ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan albumin. Yang kedua, yaitu memipet NaOH menggunakan pipet tetes sebanyak 40 tetes ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan pepton. Yang ketiga, yaitu memipet NaOH menggunakan pipet tetes sebanyak 40 tetes ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan kasein. Dan yang terakhir, yaitu memipet NaOH menggunakan pipet tetes sebanyak 40 tetes ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan gelatin. Langkah selanjutnya adalah memipetkan larutan CuSO4 ke dalam masing-masing tabung reaksi yang berisi larutan uji. Yang pertama, memipetkan sebanyak 5 tetes larutan CuSO4 ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan albumin. Yang kedua, memipetkan sebanyak 5 tetes larutan CuSO4 ke dalam larutan pepton. Yang ketiga, memipetkan sebanyak 5 tetes larutan CuSO4 ke dalam larutan kasein. Dan yang terakhir, memipetkan sebanyak 5 tetes larutan CuSO4 ke dalam larutan gelatin. Langkah selanjutnya akan dilakukan oleh praktikan Fajar Abdul Rojak dan Amanda Sahda. Langkah selanjutnya yaitu pertama, mengocok larutan albumin yang telah dicampur dengan larutan CuSO4 dan NaOH secara perlahan. Lalu, mengocok larutan pepton yang telah dicampur dengan larutan CuSO4 dan NaOH secara perlahan. Selanjutnya, mengocok larutan kasein yang telah dicampur dengan larutan CuSO4 dan NaOH secara perlahan. Lalu, mengocok larutan gelatin yang telah dicampur dengan larutan CuSO4 dan NaOH secara perlahan. Kemudian, kami mengamati perubahan seluruh larutan secara bersama-sama. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan percobaan uji Biuret, didapatkan data hasil percobaan pada tabel berikut. Pada larutan albumin, sebelum bereaksi berwarna orange, dan setelah bereaksi berubah menjadi ungu tua. Yang kedua yaitu larutan pepton, sebelum bereaksi berwarna kuning pudar, dan setelah bereaksi berubah menjadi ungu muda. Selanjutnya yaitu larutan kasein, sebelum bereaksi berwarna putih, dan setelah bereaksi berubah menjadi ungu pudar. Dan yang terakhir yaitu larutan gelatin, sebelum bereaksi berwarna putih kekuningan, dan setelah bereaksi berubah menjadi ungu kebiruan. Tanda positif 1 menyatakan bahwa ikatan peptida yang terdapat dalam suatu larutan itu sedikit. Tanda positif 2 menyatakan bahwa ikatan peptida yang terdapat dalam suatu larutan itu cukup banyak. Tanda positif 3 menyatakan bahwa ikatan peptida yang terdapat dalam suatu larutan itu banyak. Dan tanda positif 4 menyatakan bahwa ikatan peptida yang terdapat dalam suatu larutan itu sangat banyak. Uji Biuret digunakan untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada suatu bahan. Terbentuknya warna ungu pada larutan sampel karena terbentuknya senyawa kompleks antara Cu2+ dan N dari molekul ikatan peptida, yaitu gugus peptida itu sendiri. Semakin banyak atau semakin panjang ikatan peptida dalam suatu protein, maka warna ungu akan makin kuat intensitasnya. Hasil uji Biuret yang telah dilakukan yaitu larutan gelatin, larutan albumin, larutan pepton, dan larutan kasein. Larutan tersebut memberikan reaksi yang positif berdasarkan urutan protein yang paling banyak mengandung ikatan peptidanya. Berdasarkan pengujian Biuret yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa semua larutan yang diuji mengandung ikatan peptida karena terjadi perubahan warna dari warna normal
menjadi warna ungu. Sementara banyaknya kandungan ikatan peptida pada masing-masing protein dapat dilihat dari kepekatan warnanya. Protein yang memiliki ikatan peptida dari yang paling banyak ke yang paling sedikit adalah gelatin, albumin, pepton, dan kasein. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.